ఎరగదీసే నక్షత్రం. Ustada. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action yang berjudul Ustadz Bhagat Singh, keluaran tahun 2026. Film ini menceritakan seorang anak terlantar yang tumbuh menjadi seorang polisi yang sangat ditakuti oleh mafia dan teroris di seantero bumi. Ketika orang-orang yang dia sayangi disakiti, dengan cuman kedipan mata manja, dia membantai semua musuh-musuhnya itu. Gitulah, susah jelasinnya. Nonton langsung aja kuy, bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan pembantaian di sebuah gedung parlemen Hyderabad oleh teroris tidak dikenal. Nah, sebelum lanjut, kita flashback 25 tahun sebelumnya yuk. Di sebuah desa terpencil di Hyderabad, ada seorang guru yang mendatangi desa-desa untuk meminta orang tua menyekolahkan anak-anak mereka secara gratis di sekolah rakyat yang dia dirikan. Guru Chandra Sangkar Rao itu tidak memungut biaya, yang penting anak-anak bisa bersekolah. Sementara itu, di hutan di sekitaran sana, ada pemburu liar yang sedang menyerang seekor gajah. Sankar yang melihat itu mencoba melindungi gajah itu, tapi dia langsung ditabok. Seketika keluarlah anak rimba dengan busur panahnya. Dia pun langsung membunuh satu persatu pemburu liar itu dengan panah. Melihat bocah itu, Sankar pun langsung merasa tertarik sama ini bocah. Dia pun langsung membawa tuh bocah ke desa. Sankar bertanya ke orang-orang desa, siapakah bocah ini? Kok Sankar nggak pernah lihat sebelumnya ya? Orang-orang desa menyebutnya sebagai anak rimba. Dia itu tidak punya orang tua dan keluarga. Gara-gara hal itulah, Sankar berniat menyekolahkan tuh bocah di sekolah rakyat yang Sankar buat. Karena tidak punya nama, Sankar menamai bocah itu dengan nama Ustadz Bhagat Singh. Nah, di asrama sekolah, ada seorang ibu pengasuh yang bernama Gautami. Melihat sosok ibu penyayang seperti Gautami, Bhagat pun memanggil Gautami dengan sebutan ibu, yang membuat si Gautami merasa tersanjung oleh si Bhagat. Tak terasa, Bhagat sudah menikmati hidup di lingkungan sekolah. Namun suatu hari, Bhagat dimarahin sama si Sankar karena dia itu berani-beraninya mukulin guru sekolah itu. Sankar bertanya kenapa Bhagat berani mukulin guru. Di saat itulah Bhagat cerita, tadi dia melihat bu guru bapok ini kasar sama ibu Gautami. Melihat sosok yang udah dianggap sebagai ibunya sendiri dikasarin, emosi Bhagat pun langsung memuncak. Setelahnya, tuh guru pun langsung remuk digebukin sama si Bhagat. Bhagat juga bilang dia itu selalu diajarin menghormati orang lain dan melindungi orang yang sangat dia sayangi. Mendengar itu, Sankar pun tambah suka dengan si Bhagat. Karena hal itu jugalah, Sankar mulai menaruh perhatian ke Bhagat dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Sampai beberapa waktu kemudian, Bhagat berlarian membawa koran. Rupanya ayah angkatnya si Chandra Sangkar mendapatkan penghargaan guru terbaik di India atas semua dedikasinya memajukan anak-anak di pedalaman untuk bersekolah. Karena hal itulah, Chief Minister Hyderabad menemui si Sankar. Merasa ada peluang politik di sini, CM meminta si Sankar untuk ikut partainya. Kalau Sankar berkecimpung di dunia politik, maka impiannya mencerdaskan anak-anak pedalaman bisa terrealisasikan. Ya, karena hal itulah Sankar pun setuju masuk ke dunia politik. Namun Bhagat sangat sedih karena harus kehilangan sosok ayah yang sangat dia sayangi. Sankar pun bilang, walaupun mereka harus terpaut jarak dan waktu, mereka akan tetap menjadi seorang ayah dan anak. Sankar juga meminta si Bhagat berjanji suatu hal ketika dia tidak berada di sini. 20 tahun kemudian, diperlihatkan kalau si Chandra Sangkar sudah menjadi Chief Minister Hyderabad. Di saat itu dia mendatangi sebuah acara pernikahan. Tapi naasnya, di acara pernikahan itu ada serangan orang tidak dikenal yang menyebabkan banyak korban termasuk CM Sangkar yang sekarat. Karena kondisi CM Sangkar yang kritis, partai pun menunjuk pengganti sementara untuk posisi CM. Akan tetapi baru juga menjabat beberapa tahun, mobil CM pengganti itu ditabrak truk yang menyebabkan CM itu meninggal di tempat. Tak lama berselang di acara pemakaman CM, datanglah politisi yang bernama Chandala Mari Nala Nagapa. Dia itu datang untuk memberi penghormatan terakhir untuk CM pengganti itu. Tapi akhirnya diketahui kalau Nagapa inilah otak dari penyerangan CM Sankar dan CM pengganti. Tujuannya cuma satu, dia ingin menjadi Chief Minister Hyderabad, posisi yang sudah dia impi-impikan dari lama. Nagapa juga bilang ke ketua partai, kalau dulu dia pernah diramal oleh kepala kuil kalau garis tangannya itu buruk dan nggak mungkin menggapai mimpinya menjadi menteri. Seketika dia langsung memoyet kerambil dan menyayat tangannya sendiri. Nagapa sesumbar, bahkan dewa tidak akan bisa menentukan takdirnya. Dia akan menjadi menteri walaupun harus melawan kehendak dewa sekalipun.
Nagapa juga bilang kalau dialah otak dari 2 serangan menteri. Kalau ketua partai masih tidak menunjuk menjadi ketua menteri, maka ketua partai juga akan bernasib sama. Gara-gara ketakutan, akhirnya ketua partai pun menunjuk Nagapa menjadi menteri yang baru. Setelah pelantikan menteri, diperlihatkan mas-mas India yang lagi party sama mbak-mbak bule di Amerika. Rupanya Vicky adalah anak sulung dari si Nagapa. Yang kecil tuh sulung atau bungsu ya? Itulah. Nah, di saat itu Vicky menelpon seorang pengedar narkoba yang bernama Ramesh. Karena bapaknya udah jadi menteri, Vicky mau pulang ke India dan berbisnis genjos. Namun Ramesh bilang kalau barang-barang milik mereka disita polisi. Beberapa hari kemudian, Vicky pun sampai di hutan. Hutan apa ya namanya ya? Hutan alas roban aja deh. Vicky dan teman-temannya langsung disambut oleh si Ramesh. Tapi terlihat si Vicky yang memendam amarah karena genjos-genjos miliknya disita polisi. Di sisi lain, diperlihatkan kantor polisi di dekat hutan alas roban. Di saat itu, Inspektur Kasava kedatangan istri dan anaknya yang membawakan bekal makan siang. Putrinya itu protes karena sudah beberapa hari bapaknya itu nggak pulang-pulang. Kasava bilang kalau kantor polisi lagi sibuk parah karena harus mengamankan barang bukti ratusan kilo genjos sampai BB itu diambil polisi pusat. Tapi seketika, suasana pun langsung berubah mencekam. Vicky CS datang dengan full tim. Mereka ingin barang mereka kembali. Alhasil, semua polisi di sana pun langsung disiksa oleh Vicky CS. Bahkan istri dan anaknya si Kasava nggak lepas dari kekerasan. Melihat itu, salah satu polisi mencoba menghubungi Ustadz Bhagat Singh. Dan ceng, seperti cowok panggilan yang siap sedia, Bhagat datang dan langsung ngebunuh anak buah Vicky yang mau grepe-grepe anaknya si Kasava. Sontak aja semua orang di sana pun langsung pada terdiam. Namun Vicky yang kucluk malah bilang kalau bapaknya itu adalah Menteri Hyderabad yang baru. Mendengar itu, Bhagat nggak peduli sama sekali dan malah membantai semua orang di sana tanpa belas ampun. Ngelihat kekejamannya si Bhagat, Vicky pun memohon ampun. Tapi gimana ya, Bhagat udah kepalang emosi. Beberapa hari kemudian, ketika Bhagat lagi mengejar anak-anak kampung, dia kedatangan salah satu anak buah Chandra Senkar. Vargas ini ingin meminta bantuan si Bhagat. Ada seorang konglomerat India yang ingin berkunjung ke hutan alas roban ini. Vargas ingin si Bhagat itu mengawal dan menjaga keselamatan konglomerat dan keluarganya itu. Tak berselang lama, konglomerat dan keluarganya pun sampai di hutan itu. Intinya aja nih ya, kenapa tuh konglomerat datang ke sana? Karena ingin menyembuhkan putrinya yang bernama Saloka dari depresi putus cinta. Psikiater Saloka yakin bila Saloka diungsikan di hutan yang terpencil, dia akan merasa rileks. Nggak lama kemudian, Saloka pun langsung bengong memandangi hutan. Bhagat sempat nanya ke psikiater Dr. Sarwani, kenapa tuh cewek tajir bisa sampai depresi? Ya gimana ya, namanya juga cewek. Pacarnya Saloka yang bernama Gopi ternyata mencintai orang lain. Saloka yang dari kecil selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, langsung kaget ketika ada keinginannya yang tidak bisa dia dapat. Makanya dia jadi stres dan langsung depresi. Nah, di lain sisi, Nagapa mulai menjalankan kerjaannya sebagai seorang menteri yang baru. Tapi tujuannya bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi dia mulai mengajak antek-anteknya di dunia mafia untuk menguasai Hyderabad dengan bisnis-bisnis ilegal miliknya. Setelah meeting, Nagapa bingung kenapa HP-nya si Vicky nggak aktif-aktif semenjak dia pulang ke India. Asprinya si Nagapa yang bernama Sriram bilang, Tuan Vicky pergi ke hutan alas roban untuk menemui Ramesh, Tuan. Bener aja, Nagapa pun langsung menelpon si Ramesh. Ramesh yang tahu Vicky CS dibantai sama si Bhagat, bingung kudu jawab apa. Dia pun bilang kalau Vicky masuk ke dalam hutan dan belum juga keluar. Mungkin sinyalnya di hutan itu lagi jelek dan... Kembali lagi ke desa, diperlihatkan si Saloka yang lagi membakar foto-fotonya si Gopi. Melihat itu, Bhagat dan si Kata malah ketawa kocak karena metode pengobatan Dr. Sarwani itu yang aneh. Gara-gara hal itu juga lah, Bhagat dan Dr. Sarwani pun sempat berdebat. Tak terasa 1 minggu pun berlalu. Nagapa yang masih belum bisa menghubungi si Vicky merasa khawatir. Dia tuh kembali menelpon si Ramesh untuk mencari tahu di mana putranya. Ramesh yang bingung kembali ngibul. Dia bilang kalau polisi damkar tim SAR Satpol PP udah dikerahkan untuk mencari Vicky ke dalam hutan, tapi belum ada tanda-tanda dari si Vicky. Khawatir dengan kondisi putranya, Nagapa pun menghubungi sahabatnya di dunia mafia, Miyabai. Nagapa ingin si Mia ini mencarikan Vicky di hutan alas roban. Miyabai yang mendapatkan mandat dari si Nagapa langsung bergerak cepat. Dia meminta anak buahnya, seorang teroris yang bernama Afzal Bhagati, untuk mencarikan keberadaannya si Vicky. Dah nggak usah pada protes. Kenapa penjahatnya muslim? Namanya juga film propaganda India, ya kan?
Afsal yang mendapatkan mandat dari Miyabai menyuruh anak buah terbaiknya, Faisal, untuk mencari Vicky di hutan alas roban. Faisal yang sangat setia langsung setuju, tapi dia ingin minta sesuatu. Dia ingin bertemu dengan si Afsal sekali saja karena Faisal itu sangat mengidolakan si Afsal. Afsal pun berjanji, bila Faisal berhasil menjalankan misi ini, maka Afsal akan menjadikan Faisal tangan kanannya sendiri. Ya, si Faisal pun langsung semangat lah. Nah, di lain tempat diperlihatkan Bagat membawa Saloka dan yang lain ke sebuah gua di dalam hutan. Seperti biasa, Bagat dan si Saloka itu kembali ribut karena Bagat menganggap Saloka itu terlalu manja. Masa cuma ditinggal pacarnya bisa sampai depresi? Nah, tanpa banyak orang tahu, ternyata Vicky itu disekap sama si Bagat di gua itu juga. Bagat sengaja nggak membunuh si Vicky karena dia punya sebuah rencana. Sialnya, kata ngabarin kalau ada polisi yang datang untuk mencari si Vicky. Dengan tenang, Bagat menemui para polisi kecapean itu. Tapi Bagat sih nggak bilang kalau dia itulah orang yang menyekap si Vicky. Adalah daripada semua tegang, Bagat pun nyanyi sambil joget-joget. Setelah puas joget-joget, Bagat dan Saloka pun kembali ribut. Akhirnya Saloka menceritakan kisah ambyarnya yang sangat tragis itu. Dulu dia sangat mencintai seorang cowok sempurna yang bernama Gopi. Semua udah dia curahkan ke Gopi. Sampai suatu hari di acara ulang tahunnya si Saloka, Gopi ternyata itu tertarik dengan adiknya. Bangkeknya, Gopi itu suka sama adik lelakinya si Saloka. Lah, koclok. Ternyata Gopi itu mas-mas tulang lunak penyuka sesama batang. Itulah yang membuat hati Saloka hancur berkeping-keping. Mendengar itu, Bagat pun aslinya mau ketawa, tapi dia malah memberi saran untuk si Saloka. Kali ini semua saran dan ceramahnya si Bagat malah masuk ke pikirannya si Saloka. Tanpa sadar, dia malah jadi suka sama si Bagat. Lah, gampang amat ya pindah hatinya. Ya uslah, maklum namanya juga peran utama. Semenjak saat itu, dimanapun ada si Bagat, di situ pasti ada si Saloka. Tempel terus non. Sementara itu, Rames yang lagi goleran di gelondongan kayu langsung disatrunin sama si Faisal dan anak buahnya. Mereka bertanya di mana si Vicky. Ditodong senapan bejibun, akhirnya Rames pun berkata jujur kalau Vicky itu belum kembali setelah pergi mencari Genjos di kantor polisi. Singkat cerita, di antar si Rames, mereka mendatangi rumah Inspektur Kasava. Di saat itu, Kasava dan istrinya beneran bilang kalau mereka itu nggak tahu kemana si Vicky. Sialnya, putri mereka itu malah nyeletuk kalau Vicky dibawa pergi oleh Ustadz Bhagat Singh. Mendengar nama Ustadz Bhagat Singh, Rames pun langsung ngeh karena Bhagat itulah orang yang selalu mengganggu bisnis Genjosnya di dalam hutan. Karena sekarang udah dapat bantuan dari si Faisal, Rames berniat membuat perhitungan dengan si Bhagat. Rames tahu cara termudah memancing si Bhagat, yaitu dengan cara menculik cewek yang lagi dekat dengan si Bhagat. Siapa lagi kalau bukan si Saloka? Singkat cerita, Saloka pun diculik oleh Rames and the gang. Bhagat yang tahu akan hal itu langsung merasa bertanggung jawab karena dialah yang seharusnya melindungi si Saloka. Singkat cerita, dengan membawa si Vicky, Bhagat pun dipancing ke tempat persembunyiannya si Rames. Pas udah mendapatkan si Vicky, Miyabai pengen ngobrol langsung sama si Vicky. Vicky sangat berterima kasih karena sudah diselamatkan. Sekarang dia ingin membalas dendam ke orang yang telah membuat dia menderita. Miyabai pun meminta melihat orang yang berani menyerang anak Nagapa itu. Ketika tutup kepala Bhagat dibuka, seketika Miyabai pun langsung ketakutan. Sosok Bhagat adalah orang yang paling ditakuti oleh si Miyabai. Mia pun langsung memohon-mohon agar Bhagat mengampuni dirinya dan tidak membunuh si Vicky. Mendengar Miyabai ketakutan parah membuat semua orang pun jadi heran. Tapi Vicky yang merasa di atas angin gak peduli dengan itu. Sekarang mereka membawa puluhan orang bersenjatakan lengkap, tinggal bunuh Bhagat kan lah beres. Ketika Vicky mau menembak si Bhagat, seketika itu juga Rames langsung ngeplak kepala Vicky sampai tumbang. Ternyata Rames ini adalah mantan anak buahnya si Bhagat. Sejak awal dia itu emang udah ditugaskan untuk misi memancing si Vicky pulang ke India dan mendatangi hutan alas roban. Rames juga ngasih tahu siapa aja nggak akan bisa pernah lolos kalau udah jadi targetnya si Bhagat. Dan habis itu Bhagat pun langsung nendang meja yang berisi banyak senjata. Habis itu duar berantem keren dah pokoknya.
Setelah membantai semua anak buahnya si Faisal, Bagat langsung menodongkan pistolnya ke Vicky dan si Faisal. Nah di luar, Rames berhasil menyelamatkan si Saloka. Saloka itu heran dan bertanya, siapakah Bagat itu sebenarnya? Di sisi lain, Vicky dan Faisal juga bertanya, kenapa Bagat sangat ingin menculik si Vicky. Ya udah, akhirnya kita pun diceritakan masa lalu kelam si Bagat yang membuatnya jadi seperti sekarang. So kita flashback ke 5 tahun yang lalu yuk. Di saat itu lagi diadakan acara perayaan kuil. Namun di tengah gegap gempita perayaan, ada orang-orang yang ingin menyabotase. Mereka menghajar para pundit-pundit dan orang-orang di sana. Seperti udah di template, datanglah peran utama kita, Inspektur Ustadz Bagat Singh. Hasilnya kayak gimana? Ya para preman-preman itu pada dibantai abis lah. Setelah pada kepleh-kepleh, Bagat bertanya kenapa para preman itu mengganggu festival kuil ini. Baru deh terucap nama Nagapa. Dialah orang yang menyuruh mengacaukan perayaan kuil ini. Karena kepala kuil pernah meramal kalau Nagapa gak akan pernah bisa jadi menteri. Karena udah tahu siapa dalang dibalik ini semua, Bagat langsung mendatangi rumahnya si Nagapa. Nggak usah pakai banyak cang-cincong deh ya. Intinya aja nih, Bagat mengancam Nagapa agar tidak berbuat seenak udelnya sendiri. Kalau nggak mau dilibas sama si Bagat. Tapi Nagapa nggak mau peduli sama omongan si Bagat. Dia itu cuma seorang polisi rendahan, sedangkan Nagapa calon menteri yang akan berkuasa. Diremehkan kayak gitu, Bagat pun berjanji dia akan menjegal semua langkah Nagapa untuk mencapai mimpinya dan menghancurkan semua bisnis ilegalnya si Nagapa. Sangkar yang tahu kalau Bagat berselisih dengan si Nagapa meminta si Bagat untuk mundur. Sangkar sadar kalau Nagapa itu orang yang sangat berbahaya. Sangkar akan mengurusnya sendiri, tapi Bagat gak mau. Dia sadar kalau targetnya si Nagapa adalah ayah angkatnya ini, agar si Nagapa bisa jadi menteri. Tak berselang lama, anak pertama bungsu atau sulung ya? Alah itu pokoknya anak pertama Nagapa yang bernama Senu mendatangi kantor polisi. Dia ngamuk-ngamuk mencari inspektur yang berani mengancam ayahnya. Seketika, Bagat pun langsung keluar. Senu yang petakilan langsung ngebanting gelas chai dan mengancam akan nguak-nguak mukanya si Bagat. Nggak pakai tebeng ngaling-ngaling, Bagat langsung mengambil pecahan beling dan menyayat tubuhnya si Senu dan nucelpinnya ke tangannya. Dengan penuh karisma, Bagat berkata, siapa saja nggak akan lolos bila berhadapan dengannya, termasuk Nagapa sekalipun. Beberapa hari kemudian, Bagat mendapati info intel kalau Nagapa berhubungan dengan geng mafia Miabai. Informan itu juga ngasih tahu kalau Miabai melindungi teroris Pakistan yang bernama Ajmal Rahim di rumahnya. Nggak mau membuang kesempatan emas ini, Bagat langsung bergerak. Seorang diri, dia mendatangi rumahnya si Miabai yang penuh dengan anak buahnya. Jelas, Miabai ketawa kocak lah, seorang polisi rendahan pengen menangkap dirinya dan si Ajmal Rahim. Tapi selayaknya film India action kebanyakan, Bagat melawan pasukan Miabai seorang diri. Gara-gara kehebatan Bagat yang menantang hukum fisika, hukum alam, dan hukum agama, Miabai pun langsung kena mentalnya. Bagat juga langsung menyeret Ajmal Rahim untuk digelandang ke kantor polisi. Nah di rumah sakit, suster nyelundupin HP untuk Miabai. Nagapa jelas saja senewan parah karena Ajmal Rahim bisa ketangkep. Padahal Ajmal itu akan digunakan Nagapa untuk membuat dia jadi menteri. Pas tahu ini adalah ulah dari si Bagat, Nagapa pun tambah senewan. Nggak mau tinggal diam, Nagapa kembali bekerja sama dengan pembunuh bayaran elit dan mafia kejam, Kasih dan Siva untuk menjalankan misi. Setiap orang yang menjadi target mereka pasti akan mereka bunuh dengan sangat kejam. Namun rencana itu sudah berhasil diendus oleh si Bagat. Nah di lain sisi, kita diperlihatkan mbak-mbak cantik yang bernama Lela dan sahabatnya Pallavi. Lela yang seorang penyiar radio lagi berandai-andai kalau dia itu pengen punya acara sendiri di radio. Namun Pallavi menyarankan Lela untuk fokus ke kehidupannya sendiri. Lela itu udah lama jomblo, mendingan cari pacar. Nggak jauh dari asramanya si Lela, terlihat anak buahnya si Bagat berhasil menemukan Kasih. Bagat pun langsung memerintahkannya untuk menangkap si Kasih. Sialnya malah terjadi baku tembak di sana. Karena terdesak, Kasih pun malah kabur ke sebuah asrama. Dan kebetulan film Indianya, asrama itu adalah asramanya si Lela. Merasa Kasih itu orang yang sangat berbahaya, Bagat sendirilah yang akhirnya turun tangan. Dia meminta semua penghuni asrama untuk berhati-hati karena ada buronan kejam yang kabur. Di saat itulah Bagat sempat ngelongok sebuah kamar yang pintunya terbuka. Rupanya itu kamarnya si Lela. Bagat pun meminta Lela berhati-hati karena ada buronan yang kabur. Tapi seketika Lela itu baru sadar kalau orang yang dicari itu ada di kamarnya dan sedang menyandra si Pallavi. Gak lama berselang terlihat mobil polisi yang keluar dari area itu. Pas kerasa polisi udah pada cabut, Bagat langsung masuk dan menembak si Kasih. Setelah berhasil mengamankan si Kasih, Bagat sempat berterima kasih ke Lela. Gara-gara dipuji sama si Bagat yang maco, hati Lela pun langsung dak dik duk ser.
Beberapa hari kemudian, diperlihatkan si Lela yang mendatangi kantor polisi. Dia tuh mau laporan karena udah berbuat bodoh. Jadi setelah kemarin diselamatkan oleh si Bagat, Lela itu jadi ngefans banget sama si Bagat. Dia pun memuji Bagat setinggi langit di siaran radionya. Bahkan Lela menantang si Siva kalau Bagat pasti akan membuat si Siva jadi ayam sayur sama seperti si Kasih. Sialnya, gara-gara mulut embernya si Lela, Siva itu malah jadi menargetkan si Lela. Siva mengancam akan membunuh si Lela kalau Kasih itu tidak dibebaskan. Jelas saja Bagat langsung jengkel sama nih cewek imut-imut. Yaudah deh, karena Lela dalam bahaya dan dia juga nggak mau dikawal sama polisi lain selain si Bagat, Bagat pun bersedia akan mengawal si Lela. Asik, Lela bisa PDKT sama si Bagat. Dari situlah mereka pun semakin dekat dan dekat. Walaupun aslinya nih ya, Bagat itu sih masih nggak menaruh rasa cinta ke Lela. Tapi namanya juga selalu aja ketemu, selalu deket. Ya lama-lama jadi bakalan timbul benih-benih cinta lah. Beberapa hari pun berlalu. Tapi nggak ada tanda-tanda Siva mendekati si Lela. Karena ngerasa Siva udah nggak mau ngebunuhnya lagi, Lela pengen jalan-jalan di pasar seorang diri. Sialnya, Siva itu emang menunggu kesempatan itu. Nah, pas mau menikam si Lela, Siva langsung dikepung oleh polisi yang menyamar. Sejak awal, Bagat sudah memperkirakan pergerakannya si Siva. Dengan sekali perintah, Siva langsung ditembakin sampai modar. Berita tentang kematian Siva dan Kasih pun sampai di telinganya si Senu. Dia itu amat kesal karena semua rencana yang dia buat bersama ayahnya selalu aja mentok sama si Bagat. Nagapa pun bilang kalau cara kasar gak bisa, mereka harus menggunakan cara licik. Sialnya, Nagapa itu menyadari kalau Bagat itu lagi dekat dengan seorang cewek yang bernama Lela. Sampai suatu hari, Senu menelpon si Bagat kalau sekarang dia sudah punya seseorang yang sangat Bagat sayangi. Senu berniat mempertuing tuh cewek sampai puas agar Bagat menderita. Sontak aja Bagat langsung ngeh kalau si Lela yang diculik sama si Senu. Ketika mendatangi rumah sakit, Bagat kaget karena Lela itu nggak kenapa-napa, cuman mewek aja. Ternyata yang diculik dan dipertuing sama si Senu adalah si Pahlavi. Mereka itu salah mengira Lela sebagai Pahlavi. Ketika memasuki ruangan perawatan Pahlavi, dokter sampai nggak kuat menjelaskan kondisi si Pahlavi. Semua organ dalamnya rusak, peluang hidupnya juga hanya tinggal sedikit. Di sisa-sisa kesadarannya, Bagat bertanya ke Pahlavi kenapa dia bisa sampai seperti ini. Pahlavi pun bercerita kalau dia itu diculik di kamar asramanya. Dengan kejamnya mereka menyiksa dan mempertuing Pahlavi bergantian siang dan malam. Mendengar cerita Pahlavi, semua orang di ruangan itu pun gak ada yang bisa menahan air mata mereka. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Pahlavi memohon agar Bagat bisa membalas orang-orang yang membuat Pahlavi jadi seperti ini. Bagat pun berjanji dia akan membuat semua orang itu membayar apa yang mereka lakukan berkali-kali lipat. Nah, di luar, media pun bertanya-tanya siapakah orang yang melakukan semua kekejian ini. Namun Bagat nggak mau ngasih tahu. Dia cuma bilang dalam waktu 24 jam ke depan akan ada sesuatu yang bombastis. Nggak pakai lama, Bagat langsung mendatangi kediaman Nagapa dan si Senu. Di saat itu ada seorang polisi yang lebih dulu datang daripada si Bagat. Dengan sombongnya Nagapa bilang kalau Bagat itu terlambat. Dia sudah punya surat sakti dari kepala polisi. Seno itu dapat perlindungan penuh sebagai saksi pemertuingannya si Pahlavi. Nagapa juga bilang selama Bagat masih mengenakan seragam polisi, Bagat harus mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku. Yang artinya Nagapa bisa mengendalikan si Bagat sesuka hatinya. Seno juga mengucapkan bela sungkawanya atas kematiannya si Pahlavi. Andaikan dia dan teman-temannya itu nggak salah menculik orang, pasti Seno akan lebih menikmati momen malam itu. Nagapa juga sesumbar kalau ini baru permulaan. Setiap orang yang Bagat sayangi akan bernasib sama seperti si Pahlavi. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut amis Senu dan si Nagapa, membuat si Bagat langsung emosi. Dia langsung mengambil pisau dan muncul pintu pisau ke lehernya si Senu sampai dia meningsoi. Bagat bilang bila memang seragam ini menghalanginya menghancurkan iblis seperti si Nagapa, dia akan menanggalkan seragam polisi ini. Tapi Bagat akan terus menghantui kemanapun langkah si Nagapa. Kelas bos. Kembali lagi ke masa kini. Setelah menceritakan sebagian dari masa kelamnya, Vicky baru menyadari kalau orang di depannya ini adalah orang yang membunuh kakaknya. Faisal pun juga bertanya, apa cerita selanjutnya? Nah, untuk 3 orang yang ikut mempertuing si Pahlavi, Bagat mengikatnya di tembok dan nabrakin bolak-balik sampai tuh orang jadi bangkek cincang. Setelah acara kremasian si Pahlavi, Lela tiba-tiba menghilang. Dia memilih pulang kampung dan pengen hidup jauh dari keramaian karena masih trauma atas kematian Pahlavi. Beberapa bulan kemudian, kakeknya si Lela datang ke rumahnya si Bagat. Kakek nggak tega melihat cucunya depipis di kampung, ketakutan dan depresi. Kakek sadar mungkin Bagat bisa membuat Lela tersenyum kembali. Di saat itu, Bagat meminta kakek menelpon si Lela. Seketika Lela pun kaget karena yang menjawab teleponnya itu adalah suaranya si Bagat. Bagat bilang
kalau memang dunia ini kejam, maka dari itu Bagat menawarkan diri sebagai bodyguard Lela selamanya, sebagai seorang suami. Mendengar itu, Lela pun sangat bahagia. Akhirnya, cinta yang selama ini dia impi-impikan dari si Bagat bisa terwujud. Singkat cerita, acara pernikahan Bagat dan Lela pun digelar. Terlihat si Chandrasekhar Rao dan Vargas juga datang ke acara itu. Namun rencana hanyalah rencana. Di saat mau menikah, Afzal Badati datang dan langsung menembak membabi buta. Sialnya, peluru pun langsung menembus jidatnya si Lela hingga dia pun tewas di tempat. Gak cuma Lela, Ibu Gautami dan Chandrasekhar juga terkena tembakan, sama seperti scene di awal film. Melihat itu, Bagat gak mau tinggal diam aja. Dia langsung melawan balik. Tapi sialnya, Afzal berhasil kabur. Malam harinya, Nagapa pun datang berkunjung. Dengan entengnya, Nagapa memberikan selamat atas pernikahan Bagat dan si Lela. Dia juga memberikan rasa bela sungkawanya atas kematiannya si Lela. Tapi Nagapa nggak akan berhenti di sini. Seperti kata-kata sebelumnya, semua orang terdekatnya si Bagat akan menderita dan dia akan menjadi menteri pusat. Namun Bagat bilang, kesalahan Nagapa adalah membiarkan dia masih hidup. Tapi Nagapa cuma tertawa dan meninggalkan Bagat seorang diri. Nah, di rumah sakit, Sankar yang sekarat menolak dibawa ke Singapura untuk perawatan. Kalau Bagat masih berniat membalas dendam ke Nagapa, Sankar takut putranya ini akan bernasib sama seperti yang lain. Tapi Bagat sudah bulat tekadnya, dia akan membalas dendam apa yang dilakukan oleh si Nagapa. Karena lawannya adalah teroris kaliber Afzal Badati, Bagat meminta bantuan kepala polisi. Dia akan menginvestigasi dari balik layar. Makanya dia keluar dari kepolisian dan memilih jadi polisi hutan. Karena menurut info intelnya, markas Afzal berada di sekitaran hutan Alas Roban. Selama berbulan-bulan, Bagat memantau pergerakan Nagapa dan si Afzal. Sampai di titik, Ramesh berhasil memancing Vicky pulang ke India. Di saat itulah Bagat mulai bergerak. Setelah selesai menceritakan semua masa kelam dan dendamnya si Bagat, pasukannya si Afzal malah berhasil menemukan lokasinya Vicky ditahan. Karena kalah jumlah, Afzal berhasil membebaskan si Vicky dan si Faisal dengan mudah. Afzal juga cerita kalau dia, Nagapa dan Miabai sudah merencanakan sebuah gerakan besar. Mereka akan membunuh semua lawan politik Nagapa agar Nagapa bisa menjadi menteri tanpa hambatan. Dan akhirnya kita pun sampai di scene di awal film ketika gedung parlemen Hyderabad diserang teroris. Tapi tanpa Afzal sadari kalau penyerangan itu sudah diketahui oleh si Bagat. Bagat menyuruh mantan anak buahnya untuk standby di gedung parlemen. Jadi para teroris kiriman Afzal lah yang malah dibantai oleh anak buahnya si Bagat. Tanpa tahu kalau dia lagi dikadalin sama si Bagat, Afzal meminta si Faisal untuk membunuh si Bagat. Setelah ini, Faisal akan menjadi tangan kanannya. Namun, pas si Bagat menjentikan jari, Faisal malah langsung menyerang rekannya. Setelah itu, mereka berdua langsung menembak ngatoy si Vicky. Lah kok iso? Ternyata Faisal ini adalah agen RAW yang menyamar. Sejak awal, dia sudah berkoordinasi dengan si Bagat untuk menyusup ke tubuh teroris Afzal. Alhasil, semua anak buahnya si Afzal pun dibantai sama mereka berdua. Untuk penutupan, Bagat menembaki si Afzal, orang yang membunuh dua orang wanita yang sangat dia sayangi, dan melukai ayah angkatnya yang sangat dia hormati. Setelah membalaskan dendamnya ke Afzal, Bagat mendatangi si Nagapa. Bagat menceritakan kalau semua orang di sekeliling Nagapa sudah musnah. Bagat juga ngasih kalung berisi racun. Nagapa itu disuruh memutuskan nasibnya sendiri, mati atau hidup sebagai pesakitan di penjara. Karena sudah tidak punya apa-apa lagi, akhirnya Nagapa pun memilih menggame overkan hidupnya sendiri. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, dia nyempil dikit. Di akhir film diperlihatkan Chandrasekhar Rao sudah pulih sepenuhnya. Dia juga berterima kasih karena Bagat sudah melakukan apa yang sudah diharapkan dari kecil. Dan tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan pirmi latihin.